Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla jalaluh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan mengajak kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semaksimal mungkin menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang biasa dikenal dengan Asmaul Husna, yaitu Ar-Razzaq, yang berarti adalah Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bagi makhluk-makhluknya yang ada di dunia ini, yaitu menjamin berupa rezekinya. Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-60, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Betapa banyak binatang-binatang melata yang tidak bisa membawa rezekinya. Mereka tidak bisa membawa rezekinya sendiri, akan tetapi Allah lah yang menanggung rezekinya. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalau saja binatang Allah Subhanahu wa taala jamin rezekinya, yang mana binatang tidak dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi manusia, sebaik-baik makhluk yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini. Pastilah Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki manusia yang ada di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara sebab kita meraih rezeki yang paling dominan adalah ada dua sebab. Yang pertama adalah sebab duniawi. Ya, dan ini insya Allah semua bapak-bapak yang hadir maupun kaum muslimin yang lainnya telah melakukannya. Sebab duniawi, bekerja ya, dengan berbagai macam profesinya, berdagang ya, atau menjadi pegawai dan yang lain sebagainya. Adapun sebab yang kedua adalah sebab ukhrawi, dan kebanyakan manusia melalaikan sebab ini. Padahal sebab yang kedua inilah sangat dominan mempengaruhi rezeki seseorang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya sebab duniawi tidaklah perlu kita bahas, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian wahai manusia, wahai umatku, lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Oleh karenanya Nabi tidak diutus untuk mengurusi urusan dunia-dunia, karena manusia lebih tahu, lebih jago-jago. Akan tapi Nabi Muhammad SAW diutusi untuk memperbaiki akhirat seorang
hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang akan kita bahas adalah sebab yang kedua, yaitu sebab ukhrawi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sebab ukhrawi ini seperti kita katakan tadi, banyak dilupakan oleh umat manusia. Umat manusia hanya lebih mengedepankan usahanya saja, lebih mengedepankan kemampuan dirinya saja, pendidikannya saja, akan tapi melupakan sisi-sisi ukhrawinya. Sehingga ketika mendapatkan rezeki pun rezekinya tidak menjadi rezeki yang barokah, ya. Nominalnya banyak, akan tapi tidak bermanfaat sama sekali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di antara sebab atau pintu-pintu pembuka rezeki yang pertama yang dikatakan oleh para ulama, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan firman-Nya di dalam Al-Qur'an maupun Rasulullah SAW telah memberikan sabdanya di dalam sunnah-sunnahnya. Yang pertama adalah senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-17, "Fabtahu 'indallahir rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un." Mintalah kalian rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disuruh minta, berdoa, minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, yang Maha memberikan rezeki. Kita disuruh minta kepada Allah. Kalau seandainya kita minta kepada manusia, 1 kali dikasih, 2 kali mungkin dikasih, 3 kali sudah mulai bosan manusia itu. Akan tapi kalau kita minta kepada Allah, Zat yang Maha Kaya, Al-Ghani, Allah tidak akan pernah bosan. Allah bahkan akan senang sekali ketika hamba-hambanya menengadahkan tangannya untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang lain, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepada aku, kata Allah, niscaya doa kalian akan aku ijabah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika turun di sepertiga malam yang terakhir, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyerukan, barang siapa yang berdoa kepadaku pasti aku akan ijabahi. Oleh karenanya doa ini jangan dilupakan. Kebanyakan kita manusia menjadikan doa adalah yang terakhir. Kita berusaha dulu baru berdoa. Jangan. Kita berdoa dulu baru lanjut usaha. Berdoa terus di awal, di tengah dan di terakhir berdoa agar pintu-pintu rezeki itu terbuka kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan pernah kita meremehkan doa, karena doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara sebab yang berikutnya, setelah kita menengadahkan tangan kita kepada Allah, berdoa, memohon rizki kepada Allah, maka pintu-pintu yang berikutnya adalah senantiasalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Subhanallah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan-jalan keluar, pintu-pintu rezeki. Ketika kita mengalami berbagai macam kesulitan, lalu kita menjaga hak-hak Allah, berusaha senantiasa kita menunaikan hak-hak Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Allah akan bukakan berbagai macam pintu-pintu agar kita bisa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kepada orang yang bertakwa rezeki yang tidak disangka-sangka. Betapa banyak mungkin kita juga pernah mengalami
kita mendapatkan rezeki yang mana itu tidak pernah kita perkirakan sebelumnya. Dari mana arahnya kita tidak tahu. Itulah bagaimana Allah memberikan rezeki. Tidak mungkin orang-orang yang bertakwa akan disia-siakan oleh Allah. Orang kafir yang hidup di dunia ini dikasih rezeki oleh Allah. Bahkan banyak orang kafir yang kaya. Masa kita orang bertakwa takut tidak diberi rezeki oleh Allah? Tidak akan mungkin. Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak kaum muslimin yang mengalami demikian. Oleh karenanya kita usahakan apa yang kita lakukan tidak keluar dari koridor perintah syariat. Kita bekerja dengan pekerjaan yang halal. Jangan sekali-kali kita melanggar aturan-aturan Allah, agar Allah memberikan rezeki yang barokah. Rezeki yang kita bahas ini adalah rezeki yang barokah, bukan rezeki yang hanya nominalnya banyak, akan tetapi tidak barokah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara pintu-pintu pembuka rezeki yang lain, yang berikutnya adalah senantiasalah kita menjaga atau menyambung tali silaturahmi di antara kita. Sanak kerabat kita kunjungi. Kalau tidak bisa mengunjungi karena jauh, faktor perjalanan dan yang lain sebagainya, atau karena pandemi dan lain sebagainya, maka sekarang sudah banyak wasilah-wasilah untuk kita menyambung silaturahmi dengan video call, dengan WA, dengan berbagai macam aplikasi-aplikasi yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan. Mungkin kita terpisah jaraknya dengan orang tua kita. Orang tua kita berada di Jawa, kita sementara berada di Sumatera misalnya, atau kita berada di luar negeri, maka masih bisa kita menanyakan kabar orang tua. Kita telepon, "Pak, Bu, bagaimana kabarnya?" Jangan melupakan itu. Itu adalah pintu-pintu pembuka rizki. Tidak apa-apa kita beli pulsa 100.000, 200.000, akan tapi itulah jalan-jalan pembuka rizki kita. Jangan sampai sekali-kali kita merasa, kalau saya telepon orang tua, atau saya nanti pulang kampung, ongkosnya segini, habis duit, padahal kita mampu. Kecuali kalau memang kita tidak mampu. Jangan pernah, ya, kalau urusan kepada orang tua atau sanak kerabat itu, kita hitung-hitungan dalam masalah dunia ini. Karena itu adalah pembuka pintu rezeki kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, yang dikatakan para ulama dipanjangkan secara hakiki. Sebagian yang lain mengatakan dipanjangkan karena keberkahannya. Umurnya tetap sama akan tapi keberkahannya beda. Sehingga umurnya mungkin hanya 40 tahun, akan tapi bisa memberikan kontribusi kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa memberikan manfaat kepada banyak manusia, barokah usianya. Betapa banyak kita sudah usia 60-70 tahun tidak barokah, tidak memberikan kontribusi apa-apa untuk dirinya sendiri, tidak, apalagi untuk umat, untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, dan jika ada kita ingin dilapangkan rezekinya, maka kuncinya atau salah satu di antara pembukanya adalah marilah kita sambung silaturahmi kepada sanak kerabat kita. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah.
Sudah kita sebutkan 3 di antara pintu-pintu pembuka rizki. Yang pertama adalah bagaimana kita selalu berdoa kepada Allah di awal, di tengah, dan di akhir. Kemudian yang berikutnya adalah senantiasa kita menjaga hak-hak Allah, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Takut kalau kita memberi nafkah keluarga kita dengan harta-harta yang haram. Takut. Kita pastikan apa yang kita bawa ke rumah adalah harta-harta yang halal. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, dari harta yang haram, maka neraka layak baginya. Oleh karenanya sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, marilah kita berwibawa dengan memberikan nafkah kepada anak dan istri kita dengan membawa nafkah yang halalan thayyibah. Kemudian di antara pintu-pintu rezeki yang berikutnya adalah senantiasa kita berusaha menyambung silaturahmi, dan alhamdulillah silaturahmi sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah mengalami tidak bisa mudik istilahnya, ya, tapi kita bisa video call. Bahkan sekarang ada yang namanya Zoom meeting. Kita bisa rapat di virtual. Subhanallah. Sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kita nanti bertanggung jawab di hadapan Allah ketika ditanya, kenapa kamu tidak menyambung silaturahmi? Apakah sesibuk itukah kamu? Sedangkan fasilitas, kemudahan-kemudahan sudah dibuka oleh Allah. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara pembuka pintu-pintu rezeki yang berikutnya adalah senantiasa kita, bahkan sebagai kepala rumah tangga, harus memerintahkan keluarga kita untuk mengerjakan sholat. Kita sebagai pemimpin rumah tangga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kita, setiap kalian adalah pemimpin untuk keluarga-keluarga kita. Dan setiap pemimpin akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban. Kita punya istri, kita punya anak, apakah kita sudah menyerukan kepada mereka untuk mereka menunaikan salat, untuk mereka menunaikan kewajiban-kewajiban Allah? Apakah itu sudah kita lakukan? Maka kita harus introspeksi diri kita. Kita harus didik dari kecil anak-anak kita untuk senantiasa mereka menjaga salat wajib yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Dan itu diantara pembuka pintu-pintu rizki. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Allah mengatakan, perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan salat dan kemudian bersabarlah. Jadi ketika kita menasihati orang untuk mengerjakan sesuatu, kemudian kita disuruh sabar. Karena tidak setiap nasihat kita itu langsung diterima. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling berwasiat untuk menyerukan kebenaran dan kemudian sabar. Tidak mudah untuk memerintahkan seseorang kebaikan, tidak mudah. Pasti ada penolakannya. Akan tapi janganlah putus asa, kita harus bersabar. Mungkin orang-orang yang kita peringati tidak mengerjakannya pada hari ini, tidak mengejarkannya besok. Mungkin 1 tahun berikutnya dia mulai sadar. Mungkin 2 tahun berikutnya dia mulai sadar. Mungkin 10 tahun ketika kita sudah wafat dia baru sadar. Kita tidak tahu. Oleh karenanya kita harus sabar. Wastabir 'alaiha, harus sabar. Kemudian la nas'aluka rizqa. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kepada kita rizki. Jadi apa yang kita lakukan berupa ibadah-ibadah itu senantiasa adalah bermanfaat buat kita. Bukan bermanfaat buat Allah. Allah tidak butuh kepada kita. Kitalah yang butuh terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan.
Kemudian Allah mengatakan nahnu narzuqukum. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang terakhir dan masih banyak yang lainnya, akan tapi kita cukupkan dengan poin yang terakhir ini. Di antara pembuka pintu-pintu rezeki adalah bersedekah. Bahkan kita menemui atau kita menjumpai, kita tahu dengan mata kepala kita orang-orang yang rajin bersedekah, kehidupannya tidak tambah miskin, akan tapi tambah Allah kayakan. Saya menyaksikan langsung ada orang yang senantiasa rutin bersedekah. Itu tidak per hari ya, akan tapi saya saksikan per tahunnya. Kita tidak tahu hariannya bagaimana, mingguannya bagaimana, bulanannya bagaimana, tapi saya tahu per tahunnya dia mengeluarkan sedekahnya 2 miliar. 2 miliar. Itu uang yang saya saja belum pernah melihatnya. Bagaimana itu? Uang 2 miliar itu. Ataukah sebesar ini, sebesar masjid ini kalau pecahan 5 ribuan? Kita tidak tahu. Akan tetapi subhanallah, itu dirutinkan. Sudah bertahun-tahun itu dirutinkan. Luar biasa. Hartanya tidak habis. Kalau secara akal manusia, kalau secara hitungan matematika, kita punya 10M. Kita punya 10M. Kita sedekah setiap tahun 2M. Berarti uang kita akan habis berapa tahun? 5 tahun. Itu secara otak manusia, secara akal manusia. Akan tapi kalau masalah urusan dengan Allah tidak pakai matematika. Tidak pakai matematika, karena matematika Allah lebih jago. Subhanallah, luar biasa. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, yang mana beliau mengatakan, mana qasat shadaqatun min mal. Sedekah sama sekali tidak akan mengurangi harta, sama sekali tidak akan membuat orang miskin. Tidak ada sejarahnya orang bersedekah kemudian jatuh miskin. Abdurrahman bin Auf sedekahnya jor-joran. Utsman bin Affan, subhanallah, sedekahnya luar biasa. Akan tapi kehidupannya tidak pernah miskin setelah mereka bersedekah kepada Allah. Bersedekah di jalan Allah, membangun masjid, membangun pondok-pondok pesantren, membantu anak-anak yatim, memberikan beasiswa-beasiswa kader-kader penuntut ilmu. Subhanallah, bermanfaat menjadi sedekah jariyah yang akan kita panen setelah kita wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, yatba'ul janazata thalathun. Jenazah itu akan diikuti oleh 3 hal. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Hartanya, kemudian keluarganya dan amalannya. Fayarji usnani. Yang 2 akan kembali pulang. Wa yabqa wahid, dan 1 yang setia menemani kita di alam kubur nanti, yaitu amaluhu. Ketika kita wafat, keluarga kita mengantarkan kita, anak kita, mungkin kerabat, adik, kakak kita, paman-paman dan lain sebagainya. Mereka mengantarkan kita. Begitu juga dengan harta kita, mungkin dipakai untuk mengantarkan kita. Kita punya mobil, mungkin dipakai untuk mengantarkan kita. Atau mungkin sandal kita dipakai oleh anak kita. Akan tapi itu semua tidak bisa menemani kita dalam beberapa menit. Hitungan mungkin paling lama 1 jam mereka berada di dalam atau di kuburan untuk mengeburkan kita. Setelah itu mereka akan kembali lagi pulang. Walaupun kita punya anak kesayangan yang sudah kita didik dari mulai bayi sampai kita kuliahkan, bahkan sampai menjadi orang besar, mereka tidak bisa menemani kita di dalam kuburan. Akan tapi yang bisa menemani kita adalah amalan kita. Amalan yang akan senantiasa menemani kita setia. Oleh karenanya itulah yang harus kita perjuangkan sekarang. Amalan. Di antara amalan yang terus mengalir pahalanya adalah sedekahun jariyah. Sedekah jariyah. Itulah ma'asyiral muslimin, di antara pintu-pintu pembuka rezeki yang harus kita renungi,
kemudian kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qumu ila salatikum yarhamukumullah.